Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas filsafat ilmu yang berjudul Hubungan dan Peranan Ilmu Pengetahuan terhadap Perkembangan Kebudayaan Nasional. Anggota kelompok terdiri dari Syifa Fauzia dengan NPM 2018 43500 438. Yang kedua, Nurul Rizka Aulia dengan NPM 2018 43500 466. Yang ketiga, Radikal Fisharina Madina dengan NPM 2018 43500 781. Yang keempat, Muhammad Raka Ristianto dengan NPM 2018 43500 693. Pokok dan bahasan. Pertama, ilmu dan masyarakat. Kedua, pengertian dan unsur-unsur kebudayaan. Ketiga, pengaruh timbal balik antara ilmu dan kebudayaan. Keempat, peranan ilmu terhadap pengembangan kebudayaan nasional. Kelima, strategi kebudayaan. Ilmu dan masyarakat. Antara manusia, masyarakat, dan ilmu, keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Manusia yang merumuskan dan mengembangkan ilmu. Adapun sumbangan ilmu bagi manusia adalah ilmu sebagai suatu cara berpikir atau pola pikir manusia. Sarana menemukan kebenaran, dan ilmu digunakan sebagai sistem nilai dan normal. Pengertian dan unsur-unsur kebudayaan. Menurut Kuncharaningrat, budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, atau kodrat dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Our critical review of concept dan definition mengatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi atau penjelmaan kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya menurut A.L. Kober dan C. Kluckhoff. Unsur-unsur kebudayaan menurut C. Kluckhoff yaitu 1. Sistem religi dan upacara keagamaan. Kedua, sistem organisasi kemasyarakatan. Ketiga, sistem pengetahuan. Keempat, sistem mata pencarian hidup. Kelima, sistem teknologi dan peralatan. Keenam, bahasa. Dan ketujuh, kesenian. Pengaruh timbal balik antara ilmu dan kebudayaan. Berpendapat, karena pengetahuan adalah unsur dari kebudayaan, maka ilmu yang merupakan bagian dari pengetahuan dengan sendirinya juga merupakan salah satu unsur kebudayaan menurut Endang Dhani Asdi 1991. Selanjutnya adalah peranan ilmu terhadap pengembangan kebudayaan nasional. Menurut Talcott Parsons, menyatakan bahwa ilmu dan kebudayaan saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu dapat berkembang dengan pesat. Demikian pula sebaliknya. Masyarakat tersebut tak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapan. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Pada satu pihak, perkembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaan. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan. Ilmu sebagai suatu cara berpikir. Ilmu merupakan suatu cara berpikir dalam menghasilkan sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Berpikir bukan satu-satunya cara dalam mendapatkan pengetahuan. Demikian juga ilmu bukan satu-satunya produk dari kegiatan berpikir. Ilmu merupakan produk dari hasil proses berpikir menurut langkah-langkah
tertentu yang secara umum dapat disebut sebagai berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Selanjutnya, ilmu sebagai asas moral. Dari awal perkembangan ilmu selalu dikaitkan dengan masalah moral. Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543 yang menyatakan bumi berputar mengelilingi matahari, yang kemudian diperkuat oleh Galileo pada tahun 1564 sampai 1542 yang menyatakan bumi bukan merupakan pusat tata surya yang akhirnya harus berakhir di pengadilan inkuisisi. Kondisi ini selama 2 abad mempengaruhi proses perkembangan berpikir di Eropa. Moral reasoning adalah proses di mana tingkah laku manusia, institusi, atau kebijakan dinilai apakah sesuai atau menyalahi standar moral. Selanjutnya adalah strategi kebudayaan. Fungsi kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional mempunyai 2 fungsi pokok, yaitu berikut. Pertama, ada sebagai pedoman dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa bagi masyarakat majemuk Indonesia. Yang kedua, sebagai pedoman dalam pengambilalihan dan pengembangan ilmu teknologi modern. Selanjutnya ada strategi kebudayaan. Kebudayaan nasional mempunyai 2 fungsi pokok, yaitu berikut. Yang pertama, sebagai pedoman dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa bagi masyarakat majemuk Indonesia. Yang kedua, sebagai pedoman dalam pengambil alihan dan pengembangan ilmu dan teknologi modern. Selanjutnya, menurut Endang Daruni Asdi, tahun 1991, dalam Ihsan, tahun 2010, halaman 251, langkah-langkah yang sistematik dalam mengembangkan kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu dan kegiatan ilmuwan disesuaikan dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat kita, dengan pendekatan edukatif dan persuasif, dan menghindari konflik-konflik. Bertitik tolak dari reinterpretasi nilai yang ada dalam argumentasi keilmuan. Menghindari saistisme dan pendasaran terhadap akal sebagai satu-satunya kebenaran. Yang ketiga, meningkatkan integritas ilmuwan dan lembaga keilmuan dan melaksanakan dengan konsekuen kaidah moral kegiatan keilmuan. Yang keempat, pendidikan keilmuan sekaligus dikaitkan dengan pendidikan moral. Etika dalam kegiatan keilmuan mempunyai kaidah imperatif. Yang kelima, pengembangan ilmu disertai pengembangan bidang filsafat. Filsafat ilmu hendaknya diberikan di pendidikan tinggi. Walaupun demikian, kegiatan ilmiah tidak lepas dari kontrol pemerintah dan kontrol masyarakat. Lalu, selanjutnya ada Sultan Takdir Ali Syahbana. Kebudayaan Indonesia Raya harus diciptakan sebagai sesuatu yang baru dengan mengambil banyak unsur dari kebudayaan barat. Unsur tersebut antara lain adalah teknologi, orientasi ekonomi, keterampilan berorganisasi, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada Sanusi Pane. Kebudayaan nasional Indonesia sebagai kebudayaan timur harus mementingkan kerohanian, perasaan, dan gotong royong. Selanjutnya ada 5 langkah strategi kebudayaan di Indonesia, yaitu yang pertama, akulturasi, yang kedua, progresivitas, yang ketiga, sistem pendidikan harus mampu menanamkan kebudayaan sosial, yang keempat, kebijakan bahasa nasional, dan yang kelima, sosialisasi Pancasila sebagai dasar negara, menurut Slamet Sutrisno. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.